Pertamina akhirnya memperbarui harga gas LPG kemasan tabung 12 kg yang sempat dinaikkan hampir Rp4.000 per kilogramnya menjadi naik hanya Rp1.000 per kilogramnya. Keputusan ini diumumkan Menteri BUMN Dahlan Iskan usai rapat konsultasi dengan sejumlah pejabat penting termasuk Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jarawacik, serta Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Purnomo. Dan untuk membahasnya telah hadir di studio Berita 1 Vice President Corporation Communication PT Pertamina Bapak Ali Mudakir dan di ujung telepon anggota DPR RI Komisi 7 Ibu Dewi Aryani. Selamat siang Bapak Ali dan Ibu Dewi. Selamat siang Mbak Rima. Baik, terima kasih telah bergabung dengan Berita 1 untuk Dialog Jurnalis yang ini. Saya ke Bapak Ali dulu ya, Ibu Dewi ya. Ya. Bapak Ali, sebenarnya setelah revisi ini, jadi berapa kenaikan harga LPG kemasan 12 kg? Oke, jadi kenaikan ini kan Rp1.000 per kilogram net. Ya, net itu artinya itu harga pokoknya. Nanti ditambah dengan PPN 10%, kemudian margin agen juga naik Rp75 per kilogram. Ya, jadi sebetulnya naiknya itu Rp1.183 per kilogramnya. Jadi untuk 12 kilogram satu tabung itu sekitar Rp14.200 lah. 14.200 ya, per tabung. Ya. Oke, itu yang sudah dijual ke pasaran begitu ya. Jadi sudah fix ya. Dan menurut Ibu Dewi ini tanggapannya bagaimana mengenai kenaikan harga LPG kemasan 12 kg ini? Iya, jadi tanggapan saya ada dua model ya Mbak ya, dua model tanggapan. Tanggapan yang pertama adalah tindakan awal Pertamina menaikkan 68% itu adalah tindakan yang tidak masuk akal. Alasan mereka di awal-awal adalah karena kenaikan dolar atau melemahnya nilai rupiah. Itu juga tidak bisa dibenarkan karena sama saja Pertamina menampar muka pemerintah dengan dalih tidak bisa mengendalikan kurs rupiah. Yang kedua, kemarin saya dengar juga alasannya karena audit BPK. Justru saya tertarik di bahasan ini. Nah, kalau alasannya adalah karena kerugian yang disampaikan oleh BPK, harusnya Pertamina melakukan audit inefisiensi produksinya. Kenapa tidak malah rugi gitu kan? Sebentar. Oke, jadi menurut Anda alasannya itu tidak tepat begitu, tapi sebenarnya Pak Ali alasannya ya, apa? Jadi apakah memang karena Pertamina tidak benar mengaudit keuangannya begitu? Mbak. Coba saya lanjutkan sebentar ya, mohon maaf karena saya di jalan. Oke, silakan. Jadi yang pertama itu yang harusnya dilakukan oleh pemerintah sebetulnya melakukan audit terhadap Pertamina tidak hanya masalah rugi untungnya saja, tapi lebih fokus kepada audit kos produksi, karena harga dasar yang ditetapkan oleh Pertamina juga merujuknya kepada Saudi Aramco. Ya kan, ini kan yang masyarakat tidak tahu, bahkan kami di Komisi 7 juga belum pernah diberikan penjelasan itu, dan saya rasa setelah reses ini nanti kita akan memanggil pemerintah, BUMN, SDM dan juga Pertamina untuk menjelaskan sebetulnya kos produksinya seperti apa kok Pertamina sampai merugi. Jadi jangan hanya mengambil dari output BPK saja bahwa Pertamina rugi, tapi pertanyaannya adalah kenapa merugi, ada apa merugi, itu yang perlu kita ketahui bersama supaya Oke, kalau gitu kita langsung tanya ke Pak Ali ya, kenapa merugi ya, begitu ya Ibu Dewi ya, kenapa merugi ya, Pak Ali? Jadi gini, Mbak Rima dan Ibu Dewi ya, saya pikir perlu saya tegaskan lagi, dan kemarin juga ditegaskan kembali oleh BPK ya, karena ini kita bicara mengenai kewenangan itu kan harus ada dasar hukum ya, dan BPK pun menegaskan bahwa kewenangan harga ya, penetapan harga LPG 12 kg ini karena non subsidi, tidak ada kaitannya dengan APBN ya, maka kewenangan sepenuhnya ada di Pertamina. Jadi sebetulnya kewenangan sepenuhnya ada di Pertamina. Ada di Pertamina. Ya. Lalu kenapa ini? Apakah penurunan harga ini juga ada kaitannya dengan komentar SB atau dari Partai Demokrat begitu? Begini, di dalam penentaan di Permen ESDM ya tentang pengadaan LPG dan penjualan LPG nomor 26 tahun 2009 di pasal 25 disebutkan bahwa harga LPG non subsidi atau LPG umum itu ditetapkan oleh badan usaha yang berbisnis dengan mempertimbangkan satu, harga perolehannya ya, atau harga beli, harga kulakannya lah
bahasa kasarnya. Kemudian daya beli masyarakat. Yang ketiga adalah keberlangsungan pasokan. Bagaimana satu badan usaha itu akan bisa terus-menerus menjual bisnis LPG 12 kg atau non subsidi ini. Nah, audit yang ditemukan oleh BPK ini memang murni menyangkut ya selisih. Ya, jadi tidak ada yang tidak transparan, Ibu Dewi, dan ini saya pikir masyarakat juga sudah tahu semua ya bahwa konsekuensi daripada liberalisasi migas, konsekuensi daripada kita ini hidup di era globalisasi, maka BBM, kemudian gas itu menjadi komoditas internasional, sehingga harganya juga adalah harga internasional. Ya, jadi audit yang ditemukan BPK ini adalah murni karena selisih. Kita belinya 10.500, kita jualnya 4.900. Jadi itulah rugi. Makanya rekomendasi BPK memang untuk menaikkan menyesuaikan. harga. Nah, dengan kemudian ramai diberitakan sehingga pemerintah ini kan masalahnya tinggal di dampak, dampak kepada masyarakat. Kemudian acuannya adalah daya beli ini berapa. Oke, kalau menurut Anda Pertamina merugi, kenapa akhirnya Anda, maksud kami pihak Pertamina akhirnya menurunkan harga kemasan LPG 12 kg setelah dikomentari oleh SBY begitu. Tapi kita akan membahasnya nanti Pak Ali dan Ibu Dewi, dan kita tetaplah bersama kami karena kami akan kembali usai jeda berikut. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan dialog kita dengan Pak Ali dan Ibu Dewi. Pak Ali, tadi Anda mengatakan bahwa sebenarnya Pertamina itu merugi dan hanya naik Rp1.000. Lalu akhirnya diturunkan menjadi Rp1.000 karena banyak intervensi dan juga ikut campur dari pihak lain termasuk Presiden SBY. Kenapa ini bisa terjadi? Jadi demikian ya, kerugian ini ya, kalau kami ditanya terus kan kenapa nggak dari dulu-dulu? Ya memangnya kalau kita naikkan sejak dulu nggak ramai juga seperti sekarang. Jadi upaya Pertamina untuk menaikkan dari tahun 2008 ya itu sangat susah. Ya kenapa? Karena ini hajat hidup orang banyak. Tapi di satu sisi ini sebetulnya nggak ada kewajiban bagi Pertamina untuk bisnis 12 kg itu nggak ada kewajiban. Dan bisnis 12 kg ini ya LPG non subsidi ini adalah bukan monopoli. Ya, saya sekaligus mengoreksi pernyataan Bu Dewi di beberapa media katanya ini monopoli. Tidak ada. Ya, karena terbuka siapapun boleh masuk di dalam bisnis ini. Pada kenyataannya yang sering disampaikan Bu Dewi, Pertamina masih mayoritas ya. Iya mayoritas karena nggak ada orang lain yang mau berbisnis karena rugi. Karena orang yang berbisnis murni kalau harga jualnya harga belinya 10.500, sementara Pertamina menjual 4.900, tidak akan bisa kompetisi. Oke, Ibu Dewi, tanggapan Anda apakah benar karena adanya monopoli begitu? Iya benar, memang seperti itu. Makanya operator terbesar dan bisa dibilang monopoli karena memang 90% spek keenergian kita itu operatornya adalah Pertamina. Kita percayakan kepada Pertamina karena Pertamina adalah sebagai BUMN. Dan sebagai BUMN, Bu Dewi, dipercayakannya itu pakai apa Bu Dewi? Mematuhi beberapa aturan-aturan. Kalau tadi Pak Ali menyampaikan bahwa ada Permen ESDM ya yang menyebutkan itu, saya rasa nanti kita juga akan memanggil Menteri SDM untuk menjelaskan lebih lanjut. Kalau memang permennya dirasa tidak tepat, beliau harus mencabut dan mengganti dengan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, aspek hukum yang lain yang harus dipatuhi Pertamina adalah beberapa pasal di Undang-Undang Migas itu sudah dianulir juga oleh MA, dan yang terakhir menyebutkan bahwa harga pasar yang berkaitan dengan minyak dan gas itu harus dilakukan oleh pemerintah. Artinya harus ada koordinasi antara Pertamina dan pemerintah. Nah ini yang kemarin saya melihat ada miskomunikasi dan miskoordinasi di antara pemerintah. Jadi maksud Anda kemarin koordinasinya tidak sesuai dengan aturan begitu? Ibu Dewi? Tidak sesuai dengan aturan, akhirnya yang kena getahnya kan Pertamina. Tapi saya tetap harus menyalahkan Pertamina karena Pertamina sebagai eksekutor, kan begitu. Jadi karena menyangkut hajat hidup orang banyak, memang harus hati-hati. Kalau kita hanya berkaca kepada untung rugi saja, sekarang kalau kita kembalikan, sebetulnya sebagai BUMN, Pertamina juga udah untung kok di sektor yang lain. Dia hanya rugi di LPG, dan itu mungkin 0, sekian persen dari revenue yang selama ini
diperoleh oleh Pertamina. Jadi Oke, Pak Ali, Pertamina apakah tidak kemarin boleh benar koordinasi? Baik, Ibu Dewi, kita ke Pak Ali ya. Apakah kemarin koordinasinya memang tidak sesuai dengan aturan atau sudah? Jadi gini ya, kembali kepada kita kan bicara mengenai dasar hukum ya, kita negara hukum. Jadi berkali-kali saya sampaikan dan BPK juga menegaskan bahwa kewenangan menaikkan itu ada di Pertamina. Ya, kita juga sudah melakukan koordinasi, artinya dengan kementerian terkait, ya, dengan Menteri SDM, dengan Menteri BUMN sebagai pemegang saham, dan juga karena ini menyadari ini menyangkut hajat orang banyak, kita juga koordinasi dengan Menko Perekonomian. Nah, kalau tadi Mbak Dewi bilang bahwa ditugaskan, sebenarnya penugasan ini harus ada dasar hukumnya. Ya, contoh yang paling nyata adalah LPG 3 kg. Itu adalah barang subsidi. Harganya ditetapkan oleh pemerintah. Pertamina melaksanakan tugas ini ada mandat surat dari Menteri ESDM. Penugasan tiap tahun ada surat penugasannya. Harganya ditetapkan oleh pemerintah. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah selisih harga belinya dan harga jual kepada masyarakat itu ditanggung oleh pemerintah. Apakah ini berarti komunikasi antara pemerintah dan Pertamina tidak mulus begitu, tidak berjalan lancar? Tidak, karena kan seharusnya pemerintah tahu bahwa Pertamina mengalami kerugian jika tidak dinaikkan, begitu Pak Ali. Ya, dan sekali lagi ini bukan barang yang diatur, ya, bukan barang diatur. Yang diatur oleh undang-undang hanya yang 3 kg. 12 kg tidak? 12 kg tidak. Makanya kalau kami sangat senang sekali kalau nanti Ibu Dewi tadi katanya mau memanggil, ya, biar dipertegas statusnya 12 kg ini. Kalau ini memang ada penugasan, DPR menyuruh pemerintah untuk ini ditugaskan kepada Pertamina, ya dituangkan dalam bentuk kebijakan tertulis. Kalau hanya wacana-wacana sini nggak bisa kita jadikan dasar. Jadi Ibu Dewi, apakah benar belum ada kebijakan tertulis mengenai yang untuk 12 kg, LPG 12 kg? Jadi begini Mbak, itu kan masalah teknis di korporasi ya untuk bukan korporasi Bu Dewi, dasar hukumnya. Kalau DPR mau ikut campur dalam menentukan ini. Pak Ali bisa dengar saya bicara dulu. Jadi ada varian produk di sektor hilir gas, itu ada yang 3 kg, ada yang 12 kg, ada yang kilogram-kilogram yang lain. Memang yang diberikan subsidi sekarang baru yang 3 kg. Tapi yang harus kita ingat adalah ketersediaan 3 kg ini juga apakah mencukupi seluruh warga yang dianggap miskin di Indonesia. Itu juga ketersediaannya juga belum mencapai itu. Jadi banyak sekali warung-warung kecil, warteg, tukang gorengan segala macam, tidak semua mereka tidak pakai 3 kg. Banyak juga yang pakai 12 kg. Jadi kalau ada yang menyebutkan bahwa 12 kg hanya dipakai orang kaya, orang mampu, saya tidak percaya. Karena saya melihat sendiri di dapil saya, yang sehari-hari saya berjuang di sini, melihat sendiri mereka pakai juga 12 kg. Karena memang ketersediaan 3 kg-nya juga terbatas. Tidak sebanyak warga tidak mampu yang ada di seluruh Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, soal dasar hukum, saya sepakat dengan Pak Ali bahwa memang betul, dan ini usulan dari saya juga kepada teman-teman di Komisi 7 untuk memanggil Menteri SDM untuk mengklarifikasi bagaimana tata kelola penugasan termasuk produk dan prosedur yang berkaitan dengan minyak dan gas. Nah, kalau saya diharuskan menjawab pertanyaan Pak Ali tadi, bahwa tidak ada perusahaan lain yang mengelola migas, kita harus ingat minyak dan gas itu kan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kita ingin membesarkan Pertamina, tapi Pertamina juga harus legowo kalau rakyat berteriak dengan kebijakan yang tidak pro rakyat atau ada dewan yang lebih kritis dan memberikan peringatan. Ini kita ingin bersama-sama sejahtera ke depan, bukan untuk mencari siapa yang Baik, Ibu Dewi, kita harus break dulu. Ya, Ibu Dewi, kita harus break dulu ya Pak Ali. Saya akan menunggu jawabannya setelah ini. Ya, pemirsa tetap bersama kami karena kami akan kembali usai jeda. Ya, terima kasih Anda masih bersama Dialog Jurnal Siang dan kita lanjutkan dialog kita mengenai harga gas LPG turun. Harga gas LPG 12 kg menjadi turun. Oke, ke Pak Ali dulu. Pak Ali, tadi menurut Ibu Dewi bahwa keputusan Pertamina menaikkan harga itu tidak mementingkan atau memikirkan kebutuhan orang-orang yang status ekonominya di bawah. Ini menurut Anda bagaimana? Baik, jadi gini ya, menarik tadi yang disampaikan Ibu Dewi bahwa memang tidak yang dibilang tadi jumlah 3 kg ini kan terbatas. Ini yang disubsidi oleh pemerintah, ya, dalam ini masuk dalam APBN yang juga disetujui oleh Ibu Dewi di DPR di dalam Undang-Undang APBN.
Nah, yang jadi pertanyaan saya, kalau waktu kita dikritik pada saat menaikkan harga 12 kg ini kan nanti jumlah yang migrasi ke 3 kg kan Akan semakin banyak. akan banyak. Nanti efeknya apa? Kuotanya harus nambah. Kuota harus nambah, nanti biaya subsidi pemerintah, bebannya akan nambah. Nah, kalau pemerintah saja nggak boleh ditambah bebannya, lah kalau konsumen yang tidak lari ke 3 kg, artinya menggunakan 12 kg ini, bebannya kan ada di Pertamina. Jadi apa benar ini? Apa beban rakyat ini ditanggung oleh suatu korporasi? Ini secara undang-undang PT, undang-undang BUMN juga tidak dibenarkan. Ya, kalau mau ditanggung oleh negara, ya silakan. Yang tadi Bu Dewi mau sampaikan, silakan kalau mau dirubah, diputuskan ya bahwa 12 kg ini juga masuk LPG subsidi. Tapi konsekuensinya harus ditanggung oleh negara. Oke, tapi menurut Anda jadi mungkin ya LPG 3 kg ini nanti akan Yang lebih 12. diminati dibandingkan yang 12 begitu ya? Tapi kalau ini nggak boleh membebani anggaran negara, loh masa dibebankan kepada perusahaan? Saya tidak menemukan undang-undang manapun ya yang beban harusnya menjadi tanggung jawab pemerintah negara dibebankan kepada perusahaan. Oke, Ibu Dewi bagaimana ini? Ya, jadi sebetulnya kalau kita kaitkan dengan rencana-rencana ke depan itu lain soal ya Mbak, itu nanti bisa kita bahas di Komisi 7 dan dengan kementerian terkait dan Pertamina. Tapi yang harus kita pertegas sekarang adalah bukan soal aksi Pertamina menaikkan harga itu tidak boleh. Boleh naik harga siapa ya kan, tapi yang kita permasalahkan kemarin adalah cara pemerintah dalam hal ini Pertamina memperlakukan rakyat dalam menaikkan harga itu nggak pas, nggak pantas, timingnya nggak pas, tidak ada sosialisasi. Lalu menurut Anda timing yang pas itu Kemudian, kapan Ibu Dewi? Begini Mbak, jadi sebelum kita bicara timing ya kan, kita bicara dulu kaidah kepentingan publik. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah kalau soal merugi dari 2009, kenapa tidak dipersiapkan bisnis plan-nya itu naik, misalnya ditarik dari 2009 akan naik setiap tahunnya sekian persen sampai mencapai keekonomian di tahun kesekian misalnya. Itu kan tidak dilakukan Pertamina. Dari 2009 sampai sekarang 5 tahun kemana aja. Tiba-tiba 2014 rakyat dikagetkan tiba-tiba naik 68%. 8% itu bukan kenaikan tapi ganti. Jadi maksud Anda kenaikannya seharusnya bertahap tidak sekaligus begitu ya Ibu Dewi ya? Kenapa Mbak? Kenaikannya harusnya bertahap tidak sekaligus karena rakyat akan shock begitu? Betul, karena rakyat kita itu rakyat yang masih banyak yang miskin, emosi mereka masih labil. Jadi untuk hal-hal yang sensitif seperti harga, itu mereka harus diberikan pengertian jauh hari, diberikan sosialisasi. Jangan sampai gejolak sosial dan gejolak emosional di masyarakat itu terjadi karena ketidaksiapan pemerintah dalam memberlakukan produk baru maupun harga baru. Oke, Ibu Dewi kita ke Pak Ali. Ini bagaimana, kenapa sekaligus menurut Ibu Dewi? Kenapa tidak bertahap kenaikannya? Jadi ini pertanyaan menarik Mbak Rima, dan saya selalu membayangkan, jangan membayangkan situasi sekarang dengan dulu. Kalau kami naikkan juga dulu, ya, apa memang tidak akan heboh juga seperti sekarang? Siapa yang bisa menjamin? Ya, pertanyaan ini selalu saya ulang kepada orang yang mengatakan seperti itu. Ya, timing lagi-lagi, timingnya nggak pas. Kalau saya tanya, kapan timing yang pas? Nggak ada yang bisa jawab juga. Menurut Pak Ali, timing yang pas kapan? Ya ini harus ada risiko yang diambil keputusan ya. Memang orang kalau tidak ada di dalam situ memang dengan enak saja mengatakan oh timingnya nggak pas. Tapi kalau kita tanya, lalu sebenarnya kenaikan yang maksimal itu atau sempurna ini akan ditetapkan kapan gitu Pak? Jadi ini ya kembali lagi bahwa ini kan menyangkut kerugian dan menurut Undang-Undang Keuangan Negara ini oleh BPK bisa nanti kalau berlalu-lalu bisa dikategorikan sebagai kerugian negara juga. Makanya oke, ruang yang berapa besar kemampuan daya beli masyarakat ini yang masih bisa ditolerir sehingga sekarang itu naik 1.000 per kilogram net. Ya, tapi tetap amanat bahwa untuk harus disesuaikan ya sampai berarti harga itu nanti akan ada kenaikan betul, lagi. Jadi gitu kan, ini kita akan segera menyusun ya seperti yang disampaikan Mbak Dewi tadi, roadmap rencana kenaikan ini akan bertahap. Tapi apakah sudah tahu dari pihak Pertamina sendiri kapan maksimalnya atau sempurnanya ini yang sedang kita bahas ya, sedang kita susun, yang nanti juga akan kita ajukan kepada pemegang saham sehingga ini
nantinya sudah tidak terjadi heboh semacam ini. Yang perlu Mbak Rima sadari, dari 2008, ya, kemudian 2009 naik bulan Oktober, baru itu, kemudian 2009 sampai sekarang, itu upaya Pertamina untuk menaikkan juga ada, jangan dikira diam saja, tapi kan kembali lagi ya, suruh nunda dulu, timingnya nggak pas, besarannya terlalu memberatkan masyarakat. Tapi kalau ditanya kapan, nggak ada orang yang bisa menjawab. Bahkan Presiden pun tidak bisa menjawab. Saya tidak bisa berkomentar. Jadi ini adalah pembelajaran ya. Dengan demikian, dengan katakanlah permasalahan yang kemarin terjadi, orang semakin tahu bahwa memang ini bukan campur tangan siapa saja sebetulnya, LPG yang non subsidi. Kalau orang mau campur tangan harus nanggung risikonya juga. Selisihnya tadi harus nanggung. Siapa yang mau nanggung? Apakah mereka sudah bertanggung jawab dan ikut menemukan solusinya? Ikut campur? Sampai sekarang belum. Sampai sekarang belum. Ya, makanya kita tunggu nanti seperti apa. Ya, kan banyak para anggota dewan yang mengatakan ini mengkritik ini. Nah, kita tunggu apakah wacana-wacana itu ditindaklanjuti dengan mengeluarkan kebijakan secara tertulis ya. Yang nanti akan disampaikan kepada pemerintah kepada Pertamina melaksanakan. Karena kalau hanya wacana-wacana nggak ada akuntabilitasnya, tapi kalau tertulis ini kita bisa jadikan dasar. Oke, baik Pak Ali dan Ibu Dewi, kita harus break dulu ya. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena kami akan kembali usai pariwara berikut. Ya, terima kasih Anda masih bersama Dialog Jurnal Siang dan kita lanjutkan dialog kita bersama Bapak Ali dan Ibu Dewi. Saya ke Bapak Ali lagi. Sebenarnya berapa harga yang ideal untuk menaikkan harga LPG Jadi 12 kg ini, Pak? Ya, saya katakan biaya kita beli ya itu rata-rata 10.500 per kilogram. Ya, saya ingin memberi gambaran bahwa saat ini juga ada produk selain Pertamina, ya, yang non subsidi. Kemasannya itu 5,5 kilogram. Mereka jual 95.000 per tabungnya. Per tabung 5,5 kg. Artinya perusahaan ini ya menjual kepada masyarakat itu 17.300 per kilogramnya. Nah, Pertamina kalau mau untung ya di kisaran itu. Tapi sebenarnya harga yang ideal? Ya kalau kita bicara ideal ya orang mau untung ya di kisaran 17.000. Oke, menurut Ibu Dewi sendiri harga yang ideal untuk harga LPG bagi masyarakat saat ini itu berapa, Ibu Dewi? Kalau bicara ideal dan tidak, saya tidak bisa memberi angka sekarang karena kita belum menanyakan detail mengenai kos produksi kepada pemerintah dan Pertamina. Itu yang akan kita lakukan nanti setelah reses, Mbak. Kita bedah bersama, nanti kita cari solusi bersama, karena masyarakat juga perlu dicerahkan bagaimana produksi LPG selama ini itu sebetulnya kondisinya seperti apa gitu kan, sehingga kita bisa cari solusi bersama-sama. Tapi yang paling penting adalah semua yang dilakukan oleh Pertamina sebagai BUMN di mana harus mengedepankan juga kaidah-kaidah kepentingan publik. Saya rasa kedepannya banyak pembelajaran positif yang harusnya kita maknai bersama. Tidak hanya soal untung rugi, tapi aspek-aspek lain termasuk soal timing. Tadi yang Pak Ali katakan bahwa dari 2009 tidak menaikkan karena tidak boleh dan lain sebagainya, itu saya rasa hanya soal komunikasi dan strategi tata kelola. Jadi masalahnya adalah timing dan komunikasi, begitu ya Ibu Dewi ya? Pertama itu, kedua besaran. Jadi kalau saya rasa mau di tahun berapapun dipilih, kalau besarannya 68% ya bisa membuat shock semua orang. Tapi kalau itu sudah dalam jadi rencana, ini yang saya mau pertanyakan. Jadi faktor apa saja yang dijadikan pertimbangan harga, Ibu Dewi sebenarnya? Faktor apa saja yang harus dipertimbangkan untuk menaikkan harga? Untuk menaikkan harga, yang pertama adalah memang kos produksi ya. Kos produksi itu tidak hanya soal bagaimana Pertamina atau berapa Pertamina membeli harga dasar LPG, lalu menambahkan dengan biaya distribusi dan lain sebagainya, tidak seperti itu. Tapi dari mana Pertamina mendapatkan bahan dasar LPG juga harus kita transparansikan. Betul-betul misalnya kalaupun misalnya impor dari mana, bagaimana proses tendernya dan lain sebagainya, kemudian mendapatkan varian harganya seperti apa, sampai sedetail itu supaya kita tahu bahwa impor bahan dasarnya pun juga dari mana asal dan harga variannya dari berbagai pihak yang menawarkan kepada Pertamina juga kita tahu, sehingga yang saya katakan jangan sampai ada inefisiensi yang harusnya bisa dikendalikan di tubuh Pertamina.
kita tidak menuduh ya, tapi justru dengan transparan sedalam-dalamnya, saya rasa di sana kita nanti akan melihat dengan gamblang. Oke, Sebetulnya menurut Pak bagaimana- Ali sendiri faktor apa saja yang harusnya dipertimbangkan? Apakah Anda setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Dewi? Jadi begini, kalau menyangkut yang tidak non-regulated commodity, ya sebetulnya harga pasar, ya mekanisme pasar yang menentukan. Ya ini kan itu yang non-regulated commodity, yang termasuk diantaranya LPG 12 kg. Ya sebetulnya itu tidak ada campur tangan pemerintah, ya kecuali pemerintah menetapkan, dan sekali lagi itu harus ada konsekuensinya kalau menetapkan harga. Kemudian mengenai transparansi, ya bukti bahwa BPK menemukan itu kan kita diaudit oleh BPK, ya, dan itulah bentuk transparansi. Ya kalau ada pihak-pihak yang masih mempertanyakan dengan diauditnya BPK seperti ini kan berarti masih mempertanyakan kredibilitas BPK kan gitu. Jadi tidak ada masalah bagi kita karena semuanya udah diaudit Sudah dilakukan. oleh BPK. Faktor-faktor yang penting itu sudah dilakukan gitu Pak. Oke Pak Ali, ini dengan kenaikan gas LPG 12 kg dan akan menjadikan 3 kg lebih diminati begitu kan ya. Apakah gas 3 kg ini nantinya juga akan mengalami kenaikan? Itu sepenuhnya kewenangan pemerintah, ya, dan pemerintah untuk menentukan harga LPG 3 kg tentunya harus mendapatkan persetujuan DPR karena ini menyangkut tadi ada akuntabilitasnya, ada konsekuensinya, yaitu menanggung selisihnya dalam bentuk subsidi yang harus masuk APBN. Oke Ibu Dewi, apakah ini juga gas 3 kg akan mengalami kenaikan dan kapan dan berapa tepatnya? Menurut saya kaitan dengan 3 kg itu bukan pembicaraan yang mudah ya, karena itu anggaran ada nilai subsidi di dalamnya Mbak. Nah kita sebetulnya kembali lagi ke 12 kg tadi soal hasil audit BPK. Audit BPK itu kan kita percaya kepada BPK mengaudit itu, tapi untuk menentukan bahwa Pertamina harus menanggung kerugian itu kepada konsumen kan itu bukan rekomendasi BPK, itu aksi korporasi Pertamina. Ada rekomendasinya Bu Dewi? Yang dilakukan oleh, ya. Saya koreksi, ada rekomendasinya. Jadi begini, banyak kaidah-kaidah hukum yang harusnya ditaati oleh Pertamina tapi tidak ditaati. Salah satunya adalah soal koordinasi dengan pemerintah, bahwa harga migas itu ditetapkan oleh pemerintah bukan oleh Pertamina sebagai korporasi. Jadi kalau dibilang aksi korporasi boleh-boleh saja, tapi pertanyaannya Enggak, ini sekali lagi saya koreksi ya, itu Ya tidak kan? benar, pernyataan Mbak Dewi tidak benar. Kemudian begini, kalau koordinasinya sudah baik, kenapa kemarin harus ada rapat Menteri BUMN, Menteri SDM, Pertamina dipimpin oleh Presiden? Ini menunjukkan bahwa di level pemerintah tidak ada koordinasi yang baik, sehingga pemerintah seperti kebakaran jenggot. Pertamina melakukan aksi sendiri yang dampaknya justru Baik, Ibu kepada Dewi. pemerintah dan masyarakat. Baik Ibu Dewi. Ya, semoga saja ada titik temunya dan keputusan ini adalah yang terbaik bagi semua masyarakat dan pemerintah juga. Kita tidak perlu saling menyalahkan ya. Baik, terima kasih Ibu Dewi dan Bapak Ali telah Terima kasih, hadir di Mbak studio. Yang pemirsa, demikian Dialog Jurnal Siang, tetaplah bersama kami.